Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang produk-produk apa aja yang aku pakai di malam hari. Jadi kayak skincare untuk malam hari dalam kondisi kulitku lagi berjerawat. Jadi ceritanya kemarin itu aku pakai sheet mask, cuman kayaknya kayak nggak cocok ngono. Terus akhirnya ini ada sedikit jerawat gitu di sini, di apa namanya, sampingnya hidung sini sama di daerah sini. Kayaknya sih di kamera nggak seberapa kelihatan, tapi ini kalau ditekan gini rodok nyut ngono, terus ini ada kemerahan di sini. Jadi memang biasanya kalau aku lagi apa namanya nyoba-nyoba terus ternyata memang ada bermasalah seperti ini, ya wes lah, balik lagi ke basic. Intinya yang penting aku tahu produk-produk apa aja yang mau aku pakai, konsepnya aku sudah paham, ya sudah tinggal aplikasikan aja gitu kan ya. Jadi balik lagi kalau misalkan seperti ini, produk-produk kayak gini, jadi untuk masalah-masalah seperti ini, apapun itu, maksudnya kayak untuk brightening, untuk anti-aging atau apapun, aku mesti cuma sharing konsep. Tentang produknya apa, monggo silahkan. Tergantung kamu, tergantung seperti apa kondisi kulit kamu, kondisi keuangan kamu. Kemudian juga kamu cocoknya seperti apa gitu kan. Karena skincare itu kan cocok-cocokan, aku cuma ngasih referensi aja dan konsep pemakaian produknya. Detailnya seperti apa? Silahkan kamu cari sendiri. Jadi intinya dalam kondisi kulitku lagi berjerawat seperti ini, fokusnya adalah aku harus ngasih cleansing, pembersihnya tuh harus benar-benar bersih tapi lembut. Jadi aku sudah nggak pakai yang namanya scrub Clarisonic atau apapun itu yang menggosok terlalu kencang. Udah nggak, stop semuanya. Jadi benar-benar butuh yang lembut banget. Kemudian harus double cleansing yang benar-benar bersih. Jadi aku harus nyari first cleansernya tuh yang benar-benar ngangkat segala macam kotoran itu, tapi cukup lembab jadi nggak membuat kulitku kering. Kemudian aku juga ngasih hidrasi yang benar-benar intens. Jadi nanti aku bagi ada humectant, emollient, occlusive. Humectantnya seperti biasa di toner, emollientnya nanti di serum, kemudian occlusivenya nanti di krim. Kemudian bahan aktifnya yang aku pakai kalau seperti ini, aku lebih suka BHA. Sebenarnya kayak gitu tuh bakalan cocok-cocokan sih. Mungkin kamu lebih suka PHA atau AHA, monggo silakan sesuaikan aja nyamannya kamu seperti apa atau kamu punya ini apa. Kemudian setelah itu aku pakai retinoid. Retinoid pun juga terserah kamu sebenarnya mau pakai apapun. Aku lebih suka retinol karena selama ini menurut aku yang paling cocok di kulitku tuh retinol. Jadi ya wes lah. Jadi intinya cleansing harus benar-benar bersih tapi lembut, kemudian hidrasi yang pas dan intens, kemudian AHA, eksfoliannya AHA, BHA, kemudian ditambah dengan retinoid. Jadi langsung aja, tadi first cleanser aku pakai dari All Clean Balm ini dari Hemis. Kamu tahu bahwa aku tuh suka sama ini gara-gara ini tuh benar-benar bersih, tapi tidak membuat kulitku kering. Jadi selanjutnya second cleansernya aku pakai Aqua Plus series ini. Aqua Plus series ini enak juga, dia ada salicylic acidnya tapi tidak membuat kulitku tuh kering ngono, nggak sama sekali. Dan ini busanya tuh sedikit lembut, nggak membuat kulitku kayak ngono, nggak sama sekali, enak banget. Kemudian jadi tadi itu aku sudah selesai mandi, jadi sudah bersih. Aku tadi langsung pakai BHA-nya si Paula's Choice ini. Paula's Choice aku belum pernah nemu sekeren ini sampai sekarang. Jadi ini tuh tadi sekalian aku sudah aplikasikan ini, jadi sambil nunggu karena si BHA-nya ini aku butuh waktu tunggu sekitar 5 menitan. Jadi aku sambil ngeset kamera, monitor, kemudian cahaya dan segala macamnya sambil ini nunggu ini meresap. Dan kayaknya ini udah siap, aku langsung pakai hydrating toner ya. Hydrating toner aku yang simple-simple aja deh, nggak aneh-aneh karena memang sudah banyak produk-produk yang diaplikasikan gitu kan ya. Jadi aku pakai dari Unbound Lab ini. Unbound Lab ini ringan, enteng tapi menghidrasi banget. Jadi aku suka. Jadi kita sesuaikan aja nanti berapa layer gitu. Ini tuh mengandung hyaluronic acid, tapi bener-bener yang hyaluronic acid yang simple gitu sih, nggak enak produk-produk aneh-aneh apapun di dalamnya. Jadi ada beberapa toner, hydrating toner yang aku suka selama beberapa bulan terakhir. Cuman ada yang kayak mengandung ekstrak tumbuhan apalah, fermentasi apalah. Kemudian ada yang mengandung eksfolian juga. Jadi aku lebih suka yang bener-bener simple kayak gini aja. Hyaluronic acid udah cukup. Ini tadi saya kasih 2 layer karena ini tuh enak, melembutkan. Jadi aku pakainya kalau hydrating toner tuh sebenarnya suka-suka. Dilihat aja sih. Dilihat sudah cukup atau belum terhidrasi gitu sih. Dan ini sudah. Dan aku suka sebenarnya adalah dia itu menyerapnya tuh cepet. Nggak sing kudu nunggu waktu lama gitu ya. Kayak misalkan ada Labo Bakujun Premium itu kan harus nunggu, nih aku sendiri harus nunggu rotok suwe di berapa menit gitu sampai bener-bener siap untuk aku lapisin lagi. Tapi ini tuh enggak. Jadi yowes, selesai. Aku lanjut retinoidnya. Hari ini aku mau pakai si Skindor. Selama beberapa bulan, selama 1 bulan terakhir ini ada 2 retinoid yang aku cobain dan dua-duanya aku suka banget. Si LRP, La Roche-Posay,
ini adalah Rose Posay. Cuman ini menurutku ya terlalu kencang untuk apa namanya retinoidnya. Retinolnya terlalu kencang walaupun ini cuma 0,3. Jadi dia tuh agak sedikit membuat kulitku kering. Padahal kalau lagi dalam kondisi jerawatan kayak gini, aku biasanya sesuatu yang calming, soothing gitu. Jadi si LRP ini aku pakai dalam kondisi kulitku lagi pas biasa-biasa aja. Kalau lagi pas seperti ini, aku pakainya si Skindor ini. Skindor ini lembut. Cuman aku jadi nggak seberapa ngeh tentang konsentrasinya karena ini tuh dalam hitungan IU, International Unit, jadi bukan dalam hitungan persen. Dia itu 2000 IU. Kalau misalkan dikonversi ke persen itu jatuhnya 0,06 yang ini, yang Skindor Power Retinol Emulsion. 0,06 itu enteng banget, tapi jujur ini berasa efek retinolnya. Dan aku suka tuh aromanya. Ini aroma wangi sih, aroma parfum, tapi enak, nggak sing parfum menyengat gitu, enak. Harganya memang agak sedikit mahal, sekitar 1,2, 1,3, tapi hasilnya sih keren sih, keren. Ya wes lah, kadang-kadang harga tuh nggak bisa bohong sih. Pengecualian untuk retinoid, jadi aku tuh pakai apapun serum retinoid itu segera setelah hydrating toner. Jadi apapun serumnya mesti aku kasih retinoid dulu, baru setelah itu aku kasih serum-serum yang lainnya. Mbuh itu teksturnya seperti apa, pokoknya aku retinoid itu segera setelah hydrating toner. Kemudian setelah itu aku pakai si Great Barrier Relief dari Crave Beauty ini sebagai emolientnya. Aku campurin, jadi ini ada 2 pump, aku kasih 2 pump. Aku campurin sama si peptide boosternya Paula's Choice. Ini membantu untuk melembabkan, ini 1 pump aja cukup. Jadi ini yang aku maksud dengan emolientnya. Jadi emolientnya aku dapat dari si Crave Beauty itu, di mix sama si Paula's Choice Peptide Booster. Jadi Paula's Choice itu memang mereka punya booster, toh ada niacinamide, kemudian peptide, ada vitamin C, ada azelaic acid. Nah itu bisa di mix dengan serum-serum kamu atau dengan krim-krim kamu apapun, dan itu bisa menambahkan tambahan bahan aktif itu di skincare kamu. Jadi itu enak. Dua-duanya itu bisa benar-benar membuat kulitku tuh kayak lembab gitu. Kamu ngerti lah yo, si Crave Beauty kan kemarin sempat heboh banget. Ya itu kan Lia Yu yang membuat heboh dunia perskincarean itu kan. Dia memang katanya sebagus itu gitu kan ya, untuk bisa mengembalikan skin barrier yang rusak atau gimana. Dan itu memang menurut aku ya bagus sih. Tamanunya, kamu tahu bahwa Tamanu itu bagus banget buat kulit yang berjerawat. Kemudian ada apa aja, aku nggak seberapa apalah. Ada Tamanu, kemudian sunflower oil, rosehip oil, vitamin B3 itu niacinamide, kemudian ceramide, kolesterol, sama natural moisturizing factor. Jadi memang isinya tuh lengkap untuk membuat kulit kita tuh kayak lembab ngono lah pokoknya. Ada 2 produk yang sebenarnya ada 1 lagi produk yang aku suka selain si GBR ini adalah Stratia Liquid Gold. Isinya tuh mirip sebenarnya, ada ceramide, tapi ini lebih fokusnya di ceramide. Dan oilnya itu ada cranberry, kemudian rosehip juga, kemudian ada macam-macam sih. Tapi menurut aku keduanya tuh mirip. Bedanya adalah si Liquid Gold ini menurut aku lebih light, lebih enteng dibandingin si Crave. Mungkin gara-gara si Tamanunya sih menurutku. Menurutku aja sih, sok tahu aja. Terus ini sudah. Habis itu aku biasanya pakai eye cream. Eye cream aku masih pakai si Aqua Plus ini karena ini retinolnya enak buat malam hari. Kalau pagi hari aku biasanya masih pakai si punyanya sopo iku jenenge Avoskin karena entengnya aku suka. Tapi kalau malam hari aku lebih suka si ini Aqua Plus ini karena efek lembabnya tuh dapet thick ngono kan, bocah itu enak. Oke, dan karena ada retinolnya gitu kan. Jadi ini sudah eye cream. Setelah itu aku mau pakai pelembab yang sifatnya oklusif. Hari ini aku mau pakai si Papulex ini. Sebenarnya aku juga suka punyanya sih Ceramidin dari Dr. Jart. Cuman kebetulan beberapa hari ini di Ponorogo cuacanya lagi panas gerah ngono. Dr. Jart ini terlalu membuat kulitku tuh terlalu oily yang berat ngono. Jadi hari ini aku mau pakai si Papulex aja karena ini lebih ringan, enteng. Tapi efek seal-nya juga aku bisa dapat. Ini sudah diklaim bahwa ini oil free dan cocok untuk acne prone. Jadi wis sudah didesain untuk kulit acne prone sih. Gitu. Jadi ini dipakai aja. Ini tuh teksturnya sebenarnya rada cair yang
cair yang kayak encer ngono sih, rada encer sih. Tapi lembab sih. Lah kakean rek. Gak apa-apa. Dipakai tebel-tebel aja sebenarnya ini nggak apa-apa sih menurutku. Kalau untuk malam juga toh gitu, habis ini kita tidur jadi ya jadi ya yang namanya apa namanya tukang review skincare ini ya wis kok ngene iki sih resikonya. Kalau misalkan ada produk yang nggak cocok ya wis lah ngene iki. Yang penting itu sebenarnya jadi seperti ini sebenarnya kayak hobi sih ya. Karena memang aku hobinya ya coba-coba gitu kan. Nah, yang penting balik lagi aku selalu bilang bahwa basic skincare rutin tuh sudah harus benar-benar terpenuhi ya. Jadi kamu bisa kalau misalkan nih kamu ada coba sesuatu terus ternyata kamu nggak cocok atau gimana, ya wis kamu tinggal balik ke basic skincare-nya. Tapi kalau misalkan kayak yang sudah tahu konsep-konsep misalkan nih lagi kondisinya kusam jadi kamu mau fokus untuk brightening dan kamu kebetulan punya satu rangkaian untuk brightening-nya ya mau dipakai. Kemudian untuk jerawat atau mungkin lagi purging atau apa ya bos kayak gitu sih. Itulah pentingnya kita tahu cara kerja suatu produk, tahu cara layering, tahu kondisi kulit kita seperti apa dan cocoknya seperti apa, dan tahu tentang basic skincare routine. Itu penting banget sih ketika kamu mau coba-coba. Kecuali kalau misalkan kamu tipe orang yang sudah sekali itu cocok terus ya wis mau pakai itu bertahun-tahun monggo sih. Tapi kalau misalkan kayak aku yang pengen coba-coba ngene iki ya kudu ngerti sih mau nggak mau. Jadi nggak asal sih, nggak asal pakai. Jadi buat teman-teman yang mungkin apa namanya takut mungkin kulitku rusak atau gimana, alhamdulillah sih sampai sekarang kulitku nggak pernah bermasalah. Ya bermasalah seperti ini karena memang aku nyoba produk baru dan itu nggak masalah kan. Menurut aku sendiri nggak masalah. Aku tinggal benerin itu ya dan sudah kita nikmati hidup lagi dan kebahagiaan ini. Jadi itu tadi tentang kulit yang lagi berjerawat. Konsepnya tak baleni mana yo. Ben gak lali. Jadi konsepnya adalah kita harus membersihkan kulit kita dengan efektif tapi lembut. Kemudian eksfolian terserah kamu mau pakai AHA atau BHA secocoknya kamu aja. Kemudian retinoid juga sakarmu opo. Kemudian hidrasi yang benar-benar intens. Kamu harus ngerti tentang humectant, emollient, occlusive. Kamu kasih yang benar-benar cocok di kulit kamu, yang benar-benar bisa membuat kulit kamu lembab. Intinya sih kalau menurut aku kayak gitu. Aku nggak perlu sing neko-neko aneh-aneh. Obat totol aku sebenarnya nggak seberapa suka karena ini kalau ditotolin aku agak bingung sih sebenarnya. Naruh obat totolnya di mana karena wes layer sebanyak ini mau ditemplokin di mana lagi gitu kan. Jadi makanya aku memang sebenarnya nggak seberapa suka obat totol. Aku sudah cukup nyaman dengan konsep-konsep seperti ini. Ya wes, aku ya wes ngene iki. Jadi, thank you so much for watching. Semoga omonganku ada faedahnya, semoga ada manfaatnya. Thank you so much for watching. See you.